Welcome back everybody to Neutrality Studies. My name is Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali ditemani oleh teman baik dan rekan kami, Everest Partolo, mantan Menteri Luar Negeri dari negara kepulauan yang indah Malta. Everest, selamat datang kembali. Terima kasih Pascal. Sebuah percakapan di hari Minggu Paskah, saat kita berbicara pada tanggal 5 April hari ini. Dan kita bilang kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas sesuatu yang sebenarnya cukup tidak menyenangkan, yaitu minggu lalu ada sebuah resolusi PBB yang disahkan. Saya akan coba tunjukkan di sini sebentar. Nah, ini dia. Resolusi PBB yang menyerukan reparasi atas perbudakan dan kesalahan sejarah. Pada dasarnya sebuah resolusi yang menyatakan bahwa perbudakan itu salah dan harus dikutuk. Dan kabar baiknya adalah bahwa resolusi Majelis Umum telah disahkan. Kabar buruknya adalah cara resolusi itu disahkan benar-benar memalukan. Ada 3 suara menentang resolusi yang mengecam perbudakan di masa lalu: Argentina, Israel, dan Amerika Serikat. Ketiga negara itu secara terang-terangan menentangnya. Lalu ada sekitar 52 negara yang abstain. Dan jika kita melihat siapa saja mereka, pada dasarnya itu seperti daftar siapa saja dari negara-negara bekas penjajah atau para penjajah kulit putih, pada dasarnya seluruh Eropa Barat. Negara-negara yang mendukung resolusi ini termasuk Tiongkok, Rusia, dan seluruh dunia bekas jajahan. Jadi ini adalah salah satu dari kemunafikan besar Barat saat ini. Tapi ya, Everest, bagaimana pendapatmu tentang resolusi ini? Everest, what is your take on this resolution? I agree with you, Pascal. It reads a bit like an X-ray, no? Saya setuju denganmu, Pascal. Ini terasa seperti sebuah röntgen dari realitas geopolitik masa kini, yang menunjukkan banyak hal kepada kita, bukan tentang masa lalu, menurut saya, tetapi tentang masa sekarang. Karena, seperti yang kamu katakan, di antara 52 negara yang abstain, inti utamanya adalah semua 27 negara anggota Uni Eropa. Saya malu mengatakannya, bahkan Malta yang kecil, yang memiliki sejarah ribuan orang Malta yang dijadikan budak. Kamu tahu, kami juga terlibat dalam perdagangan budak. Malta adalah salah satu pasar budak utama di Mediterania, bersaing dengan Algier dan Istanbul. Dan meskipun resolusi ini membahas perdagangan Atlantik, perdagangan transatlantik, Portugal, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, mereka adalah pihak yang paling diuntungkan dari perdagangan budak itu, karena kita tidak bisa melihatnya secara terpisah. We cannot see it in isolation. It's not a standalone. You have to see it also within. Ini bukan masalah yang berdiri sendiri. Kamu harus melihatnya dalam kaitannya dengan kolonialisme dan industrialisasi di Barat, karena semuanya saling terhubung. Perbudakan, selain merupakan sisi yang sangat kejam dari sifat manusia, di mana seseorang menganggap manusia lain bukan sebagai sesama manusia, melainkan sebagai miliknya sendiri, untuk diperlakukan sesuka hati. Selain itu, ini benar-benar merupakan sikap yang tidak bermoral. Ini juga merupakan kenyataan ekonomi. Perbudakan menghasilkan banyak uang, baik dalam bentuk tenaga kerja paksa murah, maupun dalam praktik jual beli budak itu sendiri. Jika seorang pemilik budak membeli budak seharga 20 euro, mereka bisa menjualnya kembali dengan harga lebih dari 300 euro. Jadi, itu adalah kenyataan yang mengerikan. Namun yang lebih mengerikan adalah bahwa setelah berabad-abad, setelah 1,5 abad sejak perbudakan dihapuskan, dan itulah sebabnya pemungutan suara dilakukan pada tanggal 25 Maret, karena bertepatan dengan pemungutan suara di Parlemen Inggris untuk menghapuskan perbudakan. Kita masih, Barat, para penjajah, masih belum mampu, saya katakan, tidak hanya untuk menghadapi masa lalu, tetapi juga untuk menghadapi hubungan mereka saat ini dengan Afrika. Kita akan berfokus pada Afrika, karena mereka masih menolak untuk membangun hubungan yang setara dengannya. Mereka masih tidak menganggap Afrika sebagai mitra yang sejajar, tetapi masih mengekstraksi sumber daya, terutama komoditas primer, energi, dan bahan mentah lainnya dari sana. Jadi ini bukan hanya pemungutan suara tentang masa lalu. Sayangnya, ini juga sangat berkaitan dengan masa kini. Belum lagi, Pascal, perbudakan modern, karena itu juga merupakan kenyataan. Pascal, of modern slavery, because that's also a reality. Yeah, and
Dan ini adalah kenyataan yang sering kita abaikan, tetapi juga kenyataan bahwa seperti yang kita tahu, perdagangan budak dan kekerasan yang dilakukan oleh orang Eropa dan Amerika Utara terhadap benua-benua lain masih merupakan sesuatu yang, di satu sisi, orang Eropa mengatakan, "Oh, sayang sekali itu terjadi." Namun di sisi lain, mereka berkata, "Tidak, itu sudah lama berlalu dan kami sudah belajar dari kesalahan itu." Tapi kemudian mereka tidak memilih untuk ini. Mungkin biarkan, kamu tahu, membuat kita berdua sedikit lebih marah. Mari kita baca bagian ini. PBB, dengan sangat hati-hati dalam artikel yang mereka tampilkan di sini ini, sebenarnya mengutip beberapa orang yang berbicara dan jadi majelis umum sebelum adopsi resolusi tersebut. Dan mereka hanya mengutip, dan membiarkannya begitu saja. Perwakilan AS, Duta Besar dan Negara, yang mengatakan bahwa teks tersebut sangat bermasalah dalam banyak hal. Ia menyesalkan bahwa Washington harus sekali lagi mengingatkan badan ini bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa ada untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan tidak didirikan untuk memajukan kepentingan serta agenda yang sempit dan spesifik, menetapkan hari-hari internasional yang bersifat khusus, atau menciptakan pertemuan baru yang mahal, serta mandat pelaporan tambahan, khusus seperti niche, seperti kepentingan kecil yang sangat spesifik. Kepentingan kecil yang sangat spesifik dari apa? 2/3 dunia. Atau seperti 3/4 dunia yang ingin diakui atas ratusan tahun kekejaman mutlak yang dilakukan terhadap mereka. Mereka menyebut itu kepentingan kecil yang sempit. Bukankah itu luar biasa? It's incredible. It's very cynical. Itu luar biasa. Sangat sinis. Sangat sinis. Karena ketika kita melihat apa yang terjadi selama 400 tahun itu, bahkan jika kita hanya akan berfokus sekarang pada perbudakan orang Afrika, kita sedang membicarakan setidaknya 50 juta orang. Mengapa kita berbicara tentang 50 juta orang? Dalam resolusi dan debat, mereka biasanya menyebutkan 12,5 juta orang yang benar-benar melakukan perjalanan dari Afrika, sebagian besar ke benua Amerika. Tetapi 12 juta orang itu adalah para penyintas dari 10 juta. Jutaan meninggal hanya untuk menempuh perjalanan di darat. Mereka harus berjalan kadang sejauh 1.000 mil. Pada saat mereka tiba untuk naik ke kapal dan menyeberang, banyak yang sudah meninggal di padang pasir. Faktanya, sebagian wilayah padang pasir itu masih dikatakan berwarna putih oleh tulang belulang jutaan orang yang diperbudak. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak, perempuan, dan laki-laki sehat. Karena bahkan sebelum perjalanan dimulai, mereka telah dipilih melalui prosedur yang sangat invasif dan kasar, memeriksa segala hal di setiap bagian tubuh untuk memastikan bahwa tubuh yang akan dikirim adalah tubuh yang sehat. Mereka meninggalkan desa-desa yang hanya berisi orang tua, orang sakit, dan penyandang disabilitas. Menyebut hal ini sebagai kepentingan sempit sungguh mengerikan. Ini benar-benar mengerikan. Hey, jeda singkat saja karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya paskalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Cukup pola pikir yang sakit, bukan? Tapi sebenarnya, orang-orang yang melakukan dan mengatakan hal ini, mereka paham, kan? Maksud saya, fakta bahwa orang Eropa pada dasarnya tidak bisa memilih menentangnya, tetapi harus abstain menunjukkan bahwa, ya, mereka tahu itu. Ya, ini tentang kehendak mereka sendiri. Ya, tapi ini cukup menarik, bagaimana hal itu bisa terjadi. Maksud saya, Anda dulu adalah mantan Menteri Luar Negeri Malta. Bagaimana bisa tekanan sebesar itu terbentuk, sehingga Malta tidak memilih mendukung hal ini? Karena Malta, saya rasa, adalah negara case dan yang perlu kaum race, iteng race spray. Cepat sekali. Gimana sih istri Brunel? It's a block mentality. Ini adalah blok. Ini adalah blok. Ini adalah mentalitas blok, Pascal. Dari Brussels,
Arahnya akan seperti ini. Mari kita bersatu saat memberikan suara tentang hal ini, karena ada negara-negara yang khawatir tentang reparasi. Tapi bahkan itu pun menurut saya tidak adil dan tidak benar. Mereka bukan hanya belum siap untuk meminta maaf, dan kadang-kadang, secara formal, ada sedikit permintaan maaf, tetapi saya ulangi sikap yang tertanam dalam-dalam untuk menganggap orang Afrika sebagai inferior, bukanlah sesuatu yang tertinggal di masa lalu. Jika kita melihat hubungan yang dibangun Uni Eropa dengan Afrika saat ini, pada tahun 2026, bukan abad ke-16, ke-17, atau ke-18, hubungan itu benar-benar timpang, benar-benar tidak setara. Meskipun orang-orang seperti Juncker dan Prodi mengkawitsa, kiwatis na tumpangin kemitraan yang ketara dan perjanjian yang komprehensif. And we should build a comprehensive agreement. It's not just taking commodities, it's not just taking energy. Ini bukan hanya tentang mengambil komoditas atau energi dari Afrika demi kenyamanan kita, tetapi juga tentang membangun hubungan yang setara dalam bidang industri, pertanian, layanan perbankan, pendidikan, dan teknologi. Tidak ada satupun dari hal-hal ini yang terjadi. Masih saja tentang pergi ke Afrika dan mengambil dari Afrika apa yang dibutuhkan. Jadi kenyataan bahwa Anda bahkan belum siap, karena perhatikan betapa hati-hati dan sampai batas tertentu, hampir meminta maafnya resolusi itu. Semua yang dimintanya hanyalah untuk mempertimbangkan, untuk merenungkan apa arti perdagangan budak, dan kemudiannya untuk meminta reparasi. Resolusi itu juga membahas tentang pengembalian benda-benda yang diambil dari koloni tersebut kepada pihak dijajah. Jadi saya ulangi, hal itu banyak menunjukkan tentang keadaan saat ini, dan betapa sulitnya membangun hubungan yang setara ketika para mantan penjajah masih ingin menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Saya pikir ini semacam pendekatan yang narsistik dan etnosentris. Sikap Barat, kamu tahu, bahwa peradaban Barat dianggap unggul dalam segala hal. Jadi kamu tahu, jangan paksa kami mengakui itu. Ya, tentu saja ada hal-hal baik, cukup banyak hal baik, dalam peradaban Barat. Tapi ada juga hal-hal mengerikan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Barat, dan yang sampai sekarang masih belum siap untuk dipertanggungjawabkan. Ya, dan juga gagasan bahwa tidak ada yang terutang untuk hal ini, bukan? Bahwa kesalahan di masa lalu adalah kesalahan yang seharusnya tetap berada di masa lalu, dan tidak boleh memengaruhi hubungan saat ini. Sementara pada saat yang sama, mentalitasnya masih sangat melekat. Tapi selain tetap sama, Pascal yang sangat-sangat ironis adalah ketika kita berbicara tentang kompensasi. Ketika para pemilik budak harus melepaskan budak mereka karena perbudakan mulai dihapuskan. Bahkan jika kita hanya melihat Inggris, bukan negara lain, siapa yang mendapat kompensasi? Dalam hal ini, bukan orang-orang yang diperbudak. Para pemilik budaklah yang diberikan sesuatu seperti, maksud saya, kita berbicara tentang 20 miliar. Rupanya, jumlahnya mencapai 20 miliar euro yang dipan kepada pemilik budak. Jadi pihak berjas diberi kompensasi kepada para korban. Tidak. Itu mari masalah. Tapi mereka yang untungkan. Dan ada contoh yang bahkan lebih parah, bukan? Maksud saya, pemberontakan budak pertama dan paling berhasil dalam sejarah terjadi di Haiti, di mana orang-orang yang diperbudak benar-benar berhasil mengusir orang Prancis. Dan agar Prancis tidak mengebom mereka dengan kapal perangnya, mereka harus membayar jutaan francs pada masa itu, sekitar 200 tahun yang lalu, pada dasarnya untuk membeli kembali kebebasan mereka. Dan hingga hari ini, saya harus katakan, saya tidak berpikir orang Eropa atau Amerika telah memaafkan Haiti. Itulah sebab mereka harus membuat Haiti berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Apakah Anda ada pemikiran tentang hal ini? Ya, dan itu adalah pendekatan yang biasa. Tahu kan, kita berbicara tentang kebebasan, persaudaraan, kesetaraan, tetapi semua itu memiliki batas geografis dan batas kemanusiaan. Jika kita berbicara tentang negara kita, ya, mari kita bicarakan itu. Namun gagasan yang sama tentang manusia yang setara, yang seharusnya hidup dengan martabat dan memiliki kebebasan untuk mengatur hidup mereka sendiri. Tidak.
itu tidak diterima, karena kita ingin mengeksploitasi mereka. Kita ingin menghasilkan uang dari mereka. Dan saya pikir struktur yang sama berlaku dengan cara yang berbeda, tetapi tetap saja sama. Masih struktur yang sama, tahu kan? Membangun dan berkembang dengan mengorbankan orang lain. Saya pikir kita harus memberikan penghormatan kepada Guterres. Saya tahu dia pasti berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia dalam keadaan seperti sekarang. And the world being in the state that it is. But I think it is worth reading. Tapi saya pikir layak untuk membaca apa yang dia katakan, karena itu sangat tepat. Ketika dia menyambut hasil pemungutan suara, dan saya akan mengutip, dia berkata, kekayaan banyak negara barat dibangun di atas kehidupan dan tenaga kerja yang dicuri. Dia berbicara tentang hukuman-hukuman barbar yang digunakan untuk mempertahankan kendali, mulai dari belenggu dan kalung besi, hingga cambukan dan kekerasan seksual. Itu bukan sekadar kerja paksa. Itu adalah mesin eksploitasi massal dan dehumanisasi yang disengaja terhadap pria, wanita, dan anak-anak. Luka-lukanya sangat dalam dan seringkali tidak diakui. Saya pikir itu adalah kata-kata yang sangat-sangat baik dan bijaksana. Dan tahu kan, Barat belum siap untuk menghadapi kenyataan ini. Baik memilih menentang maupun abstain, tetap saja itu merupakan kegagalan untuk menghadapi kenyataan ini. Still, the failure to confront this reality. And what was Dan yang masih menarik adalah bagaimana sikap seperti itu tertanam begitu dalam, tidak hanya dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam agama dan budaya. Kita membaca tentang para imam dan misionaris yang pergi ke Amerika dan menulis surat kepada uskup mereka di Eropa, bertanya, apa yang harus kami pertimbangkan? Bagaimana kami harus memandang para budak? Bagaimana kami harus memperlakukan mereka? Dan jawaban yang dulu datang adalah, tidakkah kamu tahu, para cendekiawan kita telah mengatakan bahwa kita harus menerima perbudakan, bahwa itu adalah bagian dari kenyataan masa kini. Yang sungguh mengerikan. Ada juga argumen yang sangat keliru yang dikemukakan oleh perwakilan Amerika dan juru bicara Uni Eropa ketika mereka menjelaskan mengapa suara mereka adalah abstain. Dengan mengatakan bahwa apa yang legal di masa lalu, kita tidak perlu bertanggung jawab atasnya sekarang. We shouldn't sort of answer for that. But even that is not true. Why? Because Tapi bahkan itu pun tidak benar. Mengapa? Karena secara khusus, budak-budak Afrika diperlakukan, bahkan menurut hukum pada masa itu, sebagai pihak yang lebih rendah, bahkan dibandingkan dengan budak lainnya. Budak kulit putih diperlakukan dengan satu cara, budak Afrika diperlakukan secara berbeda, jauh lebih kejam. Dan kekerasan yang digunakan terhadap mereka, eksekusi, cambuk, pemotongan hidung dan telinga, penandaan dengan besi panas di dada, sungguh mengerikan. Jadi, ketika muncul argumen bahwa kita tidak seharusnya memiliki hierarki pelanggaran, karena menyebut perbudakan sebagai kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan, akan mengurangi bobot kejahatan yang dilakukan terhadap pihak lain. Hal itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. The crimes committed against others. I mean, how cynical to use an argument like. Maksud saya, betapa sinisnya menggunakan argumen seperti itu. Karena memang ada hierarki pelanggaran. Budak-budak Afrika diperlakukan lebih buruk daripada yang lain. Jadi, untuk menghadapi hal ini, untuk memulai perdebatan dan diskusi, akan menjadi sesuatu yang sehat, Pascal. Bahkan bagi negara-negara Afrika sendiri, karena ini adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. Orang Afrika juga terlibat selama masa perang, ketika mereka menangkap sesama orang Afrika dan menjual mereka ke dalam perdagangan budak. Jadi ini ada diskusi dan perdebatan yang akan sehat bagi Khan secara keseluruhan. Bukan hanya bebarat untuk menghadapi iblis-iblisnya sendiri. Ya. Yes, like in general, like and something like what the South. Secara umum, sesuatu seperti yang harus dilakukan oleh rakyat Afrika Selatan untuk menghadapi puluhan bahkan ratusan tahun apartheid mereka, bukan? Lalu mengadakan proses di mana para korban dan pelaku saling berhadapan dan benar-benar mencapai semacam rekonsiliasi. Namun bahkan hal itu pun tentu saja saat ini ditolak oleh negara-negara Barat. Sekarang, satu hal yang menarik dari resolusi ini adalah biar saya lihat di sini, Stats 23 suara mendukungnya. Jadi, 2/3 dari negara-negara anggota mendukungnya. Dan tentu saja,
di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi disahkan dengan mayoritas sederhana. Sayangnya, resolusi tersebut tidak mengikat. Hanya resolusi Dewan Keamanan yang bersifat mengikat. Namun, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki kekuasaan lain, dalam arti membentuk hukum internasional, bukan? Melalui proses di mana resolusi-resolusi ini dapat menjadi bagian dari hukum kebiasaan dan sebagainya. Menurutmu, apa yang hal ini sampaikan kepada kita? Karena seperti yang kamu tahu, sekarang ada cukup banyak resolusi yang bertentangan dengan kepentingan kelompok tertentu. Satu hal menarik lainnya adalah, tentu saja, Traktat Pelarangan Senjata Nuklir, yang juga diadopsi bertentangan dengan kepentingan kekuatan besar, bahkan bertentangan dengan kepentingan Eropa, Tiongkok, dan Rusia. Dan di sini kita memiliki sebuah resolusi yang disahkan bertentangan dengan kepentingan blok barat yang sangat-sangat kuat ini. Apa yang hal itu katakan kepadamu tentang perkembangan dan juga keberanian baru dari seluruh dunia untuk memilih menentang barat? Karena saya percaya beberapa dekade yang lalu, resolusi seperti ini bahkan tidak sampai ke tahap pemungutan suara. I see the same development in the Commonwealth. Saya melihat perkembangan yang sama di Persemakmuran, Pascal. Bekas koloni Kekaisaran Britania yang tergabung dalam Persemakmuran Britania telah mengesahkan resolusi serupa, meskipun hal itu ditentang dan bahkan mengejutkan pihak Britania. Setidaknya dalam kasus itu, Malta berpihak pada negara-negara Karibia, jadi kami terbebas dari tanggung jawab di sana. Dan pihak Britania tidak terlalu senang dengan kami. Namun hal ini juga menarik ketika membicarakan persemakmuran, karena negara-negara CARICOM di Karibia benar-benar telah meninjau secara praktis bagaimana reparasi itu seharusnya dilaksanakan. Kamu tahu, ada argumen, tapi kepada siapa kita akan memberikan uang ini? Seolah-olah mereka sudah mulai mengumpulkan uang untuk memberi kompensasi kepada para budak. Dan Anda tidak memberikannya kepada individu. Negara-negara Karibia telah sangat jelas mengenai hal ini. Mari kita lihat struktur utang, keringanan utang. Mari kita lihat, Anda tahu, investasi di bidang kesehatan, investasi di bidang pendidikan. Jangan gunakan argumen semacam ini untuk menghindari melakukan apa yang perlu dilakukan, dan untuk membantu dalam debat seperti ini, membangun dunia yang lebih setara dan adil. Majelis Umum menunjukkan bahwa inilah arah yang seharusnya diambil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru. Memberikan lebih banyak kekuasaan kepada Majelis Umum, dan semakin sedikit kekuasaan, tentu saja, kepada mereka yang memiliki hak veto. Pernah suatu kali, saya bercanda dengan seorang duta besar Amerika, mengatakan bahwa mungkin kita sebaiknya memberikan hak veto kepada semua orang, kecuali mereka yang memilikinya sekarang, hanya untuk mengatasi ketimpangan itu. Karena demi dunia yang lebih adil dan hubungan yang setara antara berbagai negara dan bangsa, tanpa memandang ukuran maupun kekuatan, itulah arah yang seharusnya kita tuju. Namun saya setuju dengan Anda. Pemungutan suara semacam ini, baik terkait pelarangan senjata nuklir, maupun dalam kasus perbudakan ini, mirip dengan apa yang mulai terjadi bahkan 60 tahun lalu melalui resolusi tentang kolonialisme. Dorongan sebenarnya datang dari bawah. Dan menurut saya, itu adalah tanda yang sehat, bahwa bahkan dalam kasus ini, sebuah negara seperti Ghana misalnya, yang biasanya sangat berhati-hati, justru memimpin dalam resolusi ini. Mereka siap untuk mendorong batas dan menegaskan diri dalam hal seperti ini. Saya menganggap sangat positif bahwa setidaknya hal ini dilakukan, meskipun ada penolakan dari Inggris, Prancis, dan pihak lain yang tidak menginginkannya terjadi. UK, France, and the others push back not to let it happen. Yes, and I think this is actually an Ya, argument for dan why saya the pikir ini United sebenarnya Nations merupakan today is argumen mengapa Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini setidaknya tidak sepenuhnya tidak berguna. Maksud saya, resolusi ini tidak akan berdampak langsung hari ini atau besok, tetapi ini sangat memberikan kita arah dan memberi banyak informasi tentang kemana opini global bergerak dan bagaimana bahkan negara-negara kecil mampu menegaskan diri mereka. Bagaimana mereka bisa berkoordinasi satu sama lain. Dan ini memberikan sedikit kejelasan, bukan?
Ini menyingkap kedok barat yang berpura-pura, oh, kami adalah kekuatan kemanusiaan super. Lalu bahkan Swedia pun menentang hal ini, bukan? Maksud saya, Swiss juga menentangnya. Jadi seperti, baiklah, setidaknya kita bisa membuka kedok seperti ini. Karena setiap kali sih benar-benar mendesak dan hal-hal menjadi penting, estimated small in Italy and yung meragong grow out and itu. And staying in touch with Gladland Omar. Misut say, sista dari sepuluh yang juga ra. Dapat sebuah timing dan body ebros waktu ke waktu. There is. General Assembly does a good job from time to time. I agree completely. And Saya setuju. Saya benar-benar setuju. Dan saya juga berpikir, terutama dengan jenis ideologi yang muncul dari Amerika Serikat. Kamu tahu, bahasa yang penuh kekerasan yang terdengar, dan juga penggunaan agama serta Yesus Kristus untuk membenarkan misalnya perang terhadap Iran. Maksud saya, itu gila. Fakta bahwa kemudian ada diskusi semacam ini menunjukkan, dengar, kami tidak menerima pendekatan dan ideologi semacam itu. Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi woke. Ini Steph taste dengan jadi politically correct. This has nothing to do with being politically correct. Let's treat each other as human beings. Kita tahu, mari kita saling memperlakukan sebagai sesama manusia yang setara. Namun sayangnya, dengan penekanan pada dominasi, pada supremasi, hal itu menjadi bagian dari pendekatan, saya lebih unggul dari kamu. Saya bisa melakukan apapun terhadapmu, dan kamu harus tunduk pada saya. Itulah yang ditakuti oleh mereka yang ingin mendominasi. Ketika mereka yang telah ditundukkan selama berabad-abad berkata, kami tidak ingin ditundukkan lagi. Ikulukan kami sebagai sekarang, memakapkan program sendiri, tenagas kastaran di atas dominasi. Assert equality over dominance. Yeah, and of course it lays the foundation for more to come. Dan tentu saja, hal ini menjadi dasar bagi hal-hal lain yang akan datang di masa depan, bukan? Untuk resolusi berikutnya beberapa tahun ke depan, dan yang berikutnya lagi, dan seterusnya. Ini menambah tekanan pada negara-negara yang mendominasi, terutama Amerika Serikat, untuk menegaskan satu hal, tidak, hubungan ini, cara ini harus berubah. Dan jika kalian tidak mau, maka kami akan terus melakukan ini sampai gelombangnya cukup besar, sampai kami memenangkan negara demi negara. Jadi ini benar-benar merupakan bagian dari proses demokrasi global antar negara untuk bergerak ke arah yang sebenarnya diinginkan oleh mayoritas. Menariknya. Ya, dan hal yang penting adalah jangan menyerah. Yes, and the important is not to give up. Let's leave, compensation because trillion. Jadi mari kita kesampingkan dulu soal kompensasi, karena jumlah triliunan disebut-sebut, tentang seperti apa kompensasi yang layak seharusnya. Namun, bahkan jika kita hanya melihat artefak budaya yang dicuri dari bekas koloni, dalam hal ini, bukan soal memberi mereka sesuatu. Ini soal mengembalikan apa yang memang milik mereka. Ini bukan mengambil sesuatu yang baru, melainkan mengembalikan apa yang telah diambil. Maksud saya, bahkan hal itu pun masih belum terselesaikan. Beberapa negara telah mulai mengembalikan barang-barang yang mereka curi. Tetapi bahkan itu, saya ulangi, menunjukkan betapa enggannya Barat menghadapi masa lalunya yang kolonial. Karena, saya ulangi, perdagangan budak, kolonialisme, dan kapitalisme saling berkaitan. And capitalism go together. How long do you think it will take until Menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai resolusi semacam ini bisa menjadi landasan bagi beberapa negara untuk melepaskan diri dari kehendak mereka yang telah membelenggu mereka? Karena kamu sudah membicarakannya di awal. Kamu tahu ya, perdagangan budak dan sebagainya. Maksudku, tidak ada yang melakukan itu lagi. Tapi kita telah menciptakan berbagai cara neokolonial untuk mendominasi, termasuk yang paling penting, jebakan utang yang budget mukap usir menjerumik Afrika dan spesies ekambertan. Dengan mengatakan, oh, kian haus miarkan di equal por kami, frank ithing twal, as their split were nambritet lunasi, asi. currency which you will never be able to completely get, therefore we trap you in an eternal cycle of we give you something. Jadi, kami jebak kalian dalam siklus abadi. Kami memberi kalian sesuatu, lalu kami menuntut industri produktif kalian, dan makin mengekstraksi sumber daya kalian tanpa imbalan benar, tanpa imbalan. Dan saat ini, sistem ini dulu berfungsi karena dolar AS sangat dominan, tidak alternatif lain. Namun sekarang, alternatif mulai munculan.
Jadi, apakah menurutmu hal ini bisa digunakan di masa depan oleh negara-negara untuk berkata, kalian tahu apa? Kami tidak akan membayar kalian kembali. Utang yang kami miliki kepada kalian, kalian bisa hapus saja. Kami tidak akan membayarnya. Dan jika kalian mencoba menghukum kami akan pergi ke pihak Tiongkok dan Rusia. Karena sekarang kami memiliki resolusi yang menyatakan kami harus diberi kompensasi. Apakah menurutmu hal seperti itu bisa dibayangkan? Do you think is something like that imaginable? Yes, because dominance is built on Ya, karena dominasi dibangun atas dasar paksaan dan persetujuan. Semakin banyak dominasi itu dibangun atas persetujuan, dimobilisasi dari bawah, dan semakin banyak negara yang siap mengatakan, dengar, kami telah bergantung pada AS, atau Belanda, Inggris, atau Prancis, tetapi sekarang kami siap membangun hubungan baik dengan Tiongkok, dengan Rusia, dengan negara-negara lain, seperti yang dilakukan negara-negara Afrika. Maka ya, begitulah cara mereka membangun kekuatan untuk menghadapi yang lain. Saya melihat hal itu terjadi di Afrika. Uni Eropa hadir di sana. Meskipun memberikan uang dan gambil sumber daya, ia tidak memiliki strategi yang realistis dan efektif untuk Afrika. Realistic, effective strategy for Africa, and obviously compared to what Russia and Dan jelas, dibandingkan dengan apa yang dilakukan Rusia dan Tiongkok, tidak ada perbandingan. Hal itu telah memberi negara-negara tersebut lebih banyak kendali atas nasib mereka sendiri. Dan begitulah seharusnya. Saya dulu sering mengatakan kepada teman-teman dan rekan menteri saya di Uni Eropa, jika kita tidak bekerja sama dengan Afrika, perubahan itu tetap akan terjadi. Tanpa kita, perubahan itu akan berbalik melawan kita. Sangat sempit pandangan Uni Eropa yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara seperti ini, untuk memulai hubungan baru dan menata ulang ikatannya dengan Afrika. Ini adalah satu lagi kesempatan yang terlewatkan bagi Uni Eropa. It's another missed opportunity for the European Union. They should have taken this vote as a way. Mereka seharusnya memanfaatkan pemungutan suara ini sebagai cara untuk mengatur ulang hubungan dengan Afrika. Karena saya setuju dengan Juncker, apa yang ia katakan 8 tahun lalu, bahwa takdir Eropa akan dibentuk oleh Afrika, entah Eropa menginginkannya atau tidak. Lihat saja demografinya, tingkat kelahiran di Eropa sekitar 1%, sedangkan di Afrika 4%. Pada tahun 2050, Afrika akan memiliki 2,5 miliar penduduk. Jadi ketika mereka menolak untuk mendukung pemungutan suara seperti ini, saya pikir mereka berpandangan sempit, bahkan untuk kepentingan mereka sendiri. Ini bukan hanya soal mengambil sikap moral, bahkan dari segi manfaat praktis bagi Uni Eropa. Mereka seharusnya memanfaatkan kesempatan dari pemungutan suara ini untuk mengatur ulang hubungan dengan Afrika. Absolutely. I mean, Ya, tentu saja. Maksud saya, masa depan demografis planet ini ada di Afrika dan Asia. Itu cukup sederhana. Kamu sudah bisa melihatnya di grafik. Jadi jika kita terus mengatakan kepada satu generasi lagi di benua-benua itu, bahwa kita di Eropa tidak pernah menghormati mereka, masih tidak menghormati mereka, dan masih berpikir bahwa kita tidak berutang apapun kepada mereka, bahwa kita pantas mendapatkan semua yang kita miliki dan mencapainya sendiri. Ya, bersama studi net, kuliram buor 3 tahun, kita membutuh kenawar any court scary itu, kainta tai. Petisi di sana, di benua yang dingin, suram dan merayakan itu, it's busuklah di sana. Ganun begitu. And just dropped over there, right? What is worrying is that these Yang mengkhawatirkan adalah bahwa negara-negara yang sedang mengalami kemunduran ini, bekas kekuatan besar, mulai menggunakan kekuatan militer untuk mencoba memperpanjang dominasi mereka. Dan itulah yang terjadi dalam perang melawan Iran. Ini tidak ada hubungannya dengan bersikap baik kepada orang Iran atau mencoba menciptakan sistem yang lebih baik bagi mereka. Ini semata-mata tentang memperpanjang hegemoni mereka, memperpanjang dominasi mereka. Siapapun yang mencoba memperjuangkan martabatnya akan ditekan dan disuruh tahu tempatnya. Sayangnya, saya ulangi, pemungutan suara ini menunjukkan di mana posisi kita saat ini. Jadi dalam konteks AS, Israel dan Argentina, tidak diragukan lagi, mereka memilih menentang pihak tersebut. There is no doubt, voting against. Europe has started making a timid half step to say. Eropa telah mulai mengambil setengah langkah yang ragu-ragu untuk mengatakan, ya kamu benar, tapi.
Nah, saya pikir realitas tahun-tahun mendatang akan membantu membangun mayoritas dunia yang lebih tegas. Karena yang kita bicarakan di sini adalah mayoritas dunia. Namun, masih perlu ada perubahan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan kekuatan militer, agar negara-negara yang selama ini harus menundukkan diri tidak lagi memohon kesetaraan. Karena jika kami memang terus itu tidak ID. Kamu harus terus berkembang, membantu dan bermanusura agar tidak lagi ditaft bekas indespes. Dominated anymore by the former colonizers. Yes, but this is the way that it is going. Ya, right? It's not going ya tapi begitulah arah yang sedang terjadi, bukan? Ini tidak akan menjadi proses yang dimenangkan oleh argumen moral atau kebajikan. Ini adalah proses yang digerakkan oleh kebijakan luar negeri yang realistis. Dan realisme menuntut bahwa negara-negara yang tertindas ini, mereka sedang bangkit, mereka sedang berusaha keluar dari penindasan semacam ini. Resolusi semacam ini sekarang menjadi salah satu tanda bahwa sesuatu sedang berubah secara serius. Dan hal yang sama terjadi dengan perang Iran, sama seperti perang Ukraina, bukan? Sekarang ini adalah kali kedua, setelah perang Ukraina, perang di Iran. Ini adalah kali kedua, aliansi negara-negara barat ini, mentalitas barat ini, peradaban barat ini, atau barat politik seperti yang disebut Richard Sakwa, seolah-olah menabrak tembok dan mengalami luka yang parah. Masih orang lain yang membayar harga dan menumpahkan darah demi kepentingan imperial ini. Isisig atu sudah US stobal berspasiling, pemekuan mengdu kuatu Brazil. Ya. Using brute force, is it? Yes, and the elites make the wrong people pay as well. Dan para elit juga membuat orang-orang yang salah menanggung akibatnya. Karena jika kita melihat apa yang terjadi di benua Eropa dan juga di Amerika Serikat, uang yang dihabiskan untuk militer sebenarnya sangat dibutuhkan di dalam negeri, untuk layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Maksud saya, Trump baru saja memberikan pidato yang mengatakan, jangan bicara tentang perawatan medis, karena sekarang kita harus menghabiskan uang untuk perlindungan militer. Argumen yang sama juga Kim Kicheng, ini subunogari, an egois, dan sang mahal karya yutur juga. And very painful for millions of citizens. So the elites make this argument, but millions of citizens. Jadi kaum elit membuat argumen ini, tetapi jutaan warga tidak lagi terkesan olehnya. Dulu lebih memungkinkan, bukan berarti sekarang tidak mungkin, tapi dulu lebih memungkinkan untuk mengusung narasi barbar di gerbang dan berkata, dengar, orang Rusia akan datang, orang Tiongkok akan datang, orang Iran akan datang, para mulah gila akan datang, para teroris akan datang. Namun sekarang saya pikir semakin banyak orang menyadari bahwa uang yang dihabiskan bukan untuk menjaga musuh tetap di luar, melainkan untuk menopang segelintir elit yang meraup keuntungan dari kompleks industri militer beserta para pengikutnya, dan untuk mengalirkan uang kepada mereka alih-alih mendukung kehidupan layak bagi jutaan manusia. A decent life, an everyday life for millions of human beings. Ya, maksud saya, pada titik tertentu, semua yang sedang terjadi sekarang ini tentu juga ditujukan untuk menekan mayoritas besar di Barat, terutama di Amerika Serikat, bukan begitu? Ya, saya percaya akan tiba saatnya ketika banyak kelompok yang benar-benar terpinggirkan di AS menyadari bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan dengan orang-orang di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan daripada dengan para elit mereka sendiri. Dan itulah saat yang akan menjadi sangat berbahaya bagi para elit ketika tiba-tiba muncul kesadaran bahwa, oh, tunggu sebentar, kita sedang dipermainkan. Mungkin alih-alih mengebom orang lain, kita justru bekerja sama dan, ya, quo-stepper ting, ing spoing. Change a few things here or there. It is interesting what you're saying because even during the slave trade. menarik apa yang kamu katakan, karena bahkan selama perdagangan budak, hal yang benar-benar menakutkan bagi para pemilik budak adalah ketika orang Afrika dan para pekerja kulit putih di Amerika Serikat, serta di bagian lain benua Amerika, benar-benar bersatu dan menyadari bahwa mereka memiliki tantangan dan musuh yang sama. Itulah sebabnya, ketika berbicara tentang perdagangan budak dan cara mereka memperlakukan budak Afrika, kekejamannya begitu besar dan penuh kekerasan, karena mereka ingin menjaga agar keduanya tetap terpecah.
Mereka dulu berkata, kalau kamu kulit putih, ya, kami akan menghukummu. Tapi kalau kamu kulit hitam, kami akan menghukummu dan bahkan mengeksekusimu. Jadi benar, solidaritas rakyatlah yang ditakuti oleh para elit. Yes, it's the solidarity of the people that the elites are afraid of. Yeah, so in a sense the question is like how to Dalam arti tertentu, pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan solidaritas di antara rakyat di negara-negara penindas dan negara-negara yang dulunya memperbudak, serta solidaritas dengan rakyat di negara-negara yang dieksploitasi, agar akhirnya sekali untuk selamanya kita bisa, kamu tahu, mencapai. in order to finally once and for all get Well, I think what helps, Pascal, Ya, is that if saya you pikir yang membantu, Pascal, adalah bahwa jika kamu membuat rakyatmu sendiri miskin, mereka akan merasa lebih dekat dengan mereka yang miskin di negara lain. exploiting others, Jika kamu adalah pihak yang diuntungkan dari eksploitasi terhadap orang lain, kamu tidak memiliki solidaritas. Tapi kamu tahu, saya pikir hal ini akan terjadi, terutama hari ini, ketika sejauh ini, media sosial baru dan bentuk komunikasi baru membuat komunikasi horizontal lintas negara menjadi lebih mudah. Meskipun, saya yakin, para elit yang mengendalikan sistem ini akan berusaha memastikan bahwa mereka menghambat jenis komunikasi lintas batas seperti itu di antara orang-orang Yas di berbagai negara. among the people who are oppressed in different countries. yes they have to they must crack down on the Ya, mereka harus melakukannya. Mereka harus menindak keras jenis komunikasi horizontal seperti ini. Itu langkah logis berikutnya yang harus mereka ambil untuk melindungi lingkaran elit itu, bukan? Dari kaum jelata. Tepat sekali, dari kita. Berani-beraninya kita punya gagasan seperti itu? Maksudku, ayolah, Elon Musk dan yang lainnya, mereka bekerja keras. Dan para miliarder, mereka jadi miliarder karena mereka bekerja begitu keras dan karena mereka jenius, memang semua mengisap dan regroup semua orang lain. Ini setelah sekali. Apakah you radio with them menurut ini? It's impertep to mahas semua. Something more that you think is significant about this story, or did we about cover it? Now it shows that even though Ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan berjalan lambat dan dalam langkah-langkah kecil, penting untuk tidak menyerah. Bahkan pada tahun 2026, dengan apa yang telah kita capai sejauh ini, sangat penting untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Saya pikir itulah pesan yang seharusnya muncul dari buku ini. that's the message that should come out of this book. That's a very good way of tying it. Itu cara yang sangat baik untuk menyatukan semuanya. Kita akan berada di tempat yang lebih baik pada tahun 2026. Jadi pada tahun 2026, kita belum berada di akhir segalanya. Kita belum mencapai puncaknya. Kita masih berusaha menuju ke sana. Ini memberikan banyak kejelasan. Jadi, Afris Bartolo, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih. For your time today. Thank you.